Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Pengampu Dosen Mata Kuliah Fenomena Transfer Bapak Andromeda dan rekan-rekan yang saya hormati. Jadi kami dari kelompok 11 di siang ini akan menjelaskan mengenai fenomena transfer difusi pada pengecoran. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota kami adalah ada Rosiana Pustiawanti 06171065, ada Susi Soleka 06171072, ada saya sendiri Gusti Gali 06181032, ada Bobby Khairil Mufariji 06181016, dan ada Nisa Razak 06181063. Jadi outline dalam pembahasan kami ada pendahuluan, lalu dilanjutkan pembahasan, contoh studi kasus, dan juga kesimpulan. Pendahuluan. Pada proses manufaktur membutuhkan material dengan jumlah yang melimpah untuk diproses. Salah satu jenis material yang paling umum dan sangat diminati yakni besi. Besi sangat diminati karena dalam dunia otomotif keunggulannya beragam dan mudah untuk diproses. Proses yang digunakan salah satunya adalah pengecoran, di mana besi dileburkan kemudian dituang ke dalam cetakan untuk dibentuk menghasilkan besi tuang dan mengetahui fenomena transformasi yang terjadi pada saat pengecoran. Difusi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses pengecoran seperti pada saat solidifikasi. Adapun dengan rumusan masalah sebagai berikut, yakni apa itu pengecoran dan prosesnya, lalu bagaimana fenomena transfer massa difusi terjadi pada proses pengecoran. Selanjutnya ada pembahasan. Jadi di sini menurut Surdia dan Cijiwa tahun 1980, pengecoran logam merupakan suatu proses pembuatan benda coran, yang mana coran dibuat dari logam yang dicairkan, kemudian dituang dalam cetakan, kemudian dibiarkan sampai dingin dan membeku. Dalam pengecoran terdapat klasifikasi berdasarkan umur dari cetakan, yaitu seperti pengecoran dengan sekali pakai atau expandable mold, dan pengecoran dengan cetakan yang permanen atau permanen mold. Jadi di sini jenis-jenis pengecoran itu ada sand casting, ada self mold casting, plaster mold casting, ceramic mold casting, expandable pattern casting, dan investment casting. Selanjutnya, dalam pengecoran logam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil produk coran, seperti adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak, terjadinya perpindahan panas selama proses pembekuan dan pendinginan dari logam saat di dalam cetakan. Kemudian untuk pengaruh dari material cetakan atau mold dan proses pembekuan logam dari kondisi liquid menuju solid. Jadi untuk prinsip kerja pada pengecoran yaitu menurut Ikran tahun 2018, prinsip dasar dari proses pengecoran logam seperti proses pembuatan produk yang dimulai dengan penuangan cairan logam ke dalam rongga cetakan, di mana cairan logam akan mengalir dengan atau tanpa adanya gravitasi, lalu menyesuaikan dengan bentuk rongga cetakan sehingga cairan logam tersebut akan membeku atau solidifikasi menjadi bentuk produk coran. Atau secara poin sederhana, pengecoran itu antara lain yang pertama meleburkan logam, kemudian yang kedua menuang logam saat dalam kondisi cair ke dalam cetakan, kemudian yang ketiga membiarkan cairan dari logam cair supaya dingin dan membeku. Selanjutnya ada difusi. Jadi difusi di sini merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Jadi difusi ini akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan dari konsentrasi. Untuk difusi ini dapat terjadi ketika terbentuk dari suatu perpindahan lapisan atau layer molekul diam dari fluida atau solid. Proses penting yang mengontrol ketika terjadinya transfer massa pada material yaitu difusi atom. Jadi ada dua bentuk nilai mekanisme dari difusi atom dalam fasa padat. Mekanismenya itu tergantung pada tipe tempat yang tersedia dari sel satuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pada jenis casting expandable mold digunakan cetakan permanen mold di mana terjadi proses difusi pada saat proses solidifikasi. Adanya gas-gas seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen sering terlarut dalam pengecoran aluminium dan paduannya karena terjadi fenomena difusi. Dalam pengecoran aluminium silikon terjadi difusi interstisi karena silikon memiliki ukuran atom lebih kecil daripada ukuran atom pada aluminium. Wahyono 2012. Yang A, pada gambar A, difusi interstisi terjadi apabila ukuran atom yang berpindah memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari atom induknya. Pada gambar B, difusi substitusi terjadi ketika apabila atom yang berpindah memiliki ukuran yang relatif sama dengan atom induknya. Atom yang substitusi dapat berpindah jika sekitarnya terdapat kekosongan dan energi vibrasi atom mencukupi untuk melewati energi hambatan atom tetangga. Faktor apa saja yang mempengaruhi difusi, sifat mekanik, morfologi, cacat, dan lain-lain. Yang pertama adalah sifat mekanik. Aluminium murni adalah logam yang lunak, cukup tahan lama, ringan, dan juga dapat ditempa dengan penampilan luar yang bervariasi antara berkeperakan hingga abu-abu. Tergantung dari kekasaran permukaannya, kekuatan tensel dari aluminium murni adalah 90 MPa. Sedangkan aluminium paduan memiliki kekuatan tensel berkisar 200 sampai 600. Karakteristik aluminium memiliki berat sekitar 1/3 baja, mudah ditekuk, diperlakukan dengan mesin, dicor, ditarik, dan dapat diekstruksi. Morfologi, paduan AlSi ini memiliki sifat yang mampu dicor dan mampu alir yang sangat baik. Mempunyai permukaan yang sangat bagus, memiliki ketahanan korosi yang baik, berat jenisnya ringan, serta pada titik eutektiknya 850K. Dengan paduan Al 12% Si yang memiliki titik cair yang rendah sehingga cocok dijadikan sebagai paduan tuang. Si merupakan komponen utama yang sangat penting di dalam paduan aluminium silikon, biasanya memiliki konsentrasi sekitar 5-12 di dalam paduan hipotektik. Silikon memiliki sifat castability yang sangat baik, yang mudah untuk membuat hasil pengecoran yang berkualitas. Semakin banyak silikon di dalam paduan, maka semakin rendah pula koefisien ekspansi termalnya. Faktor yang mempengaruhi difusi lagi, cacat. Dari penelitian sebelum mengatakan bahwa shrinkage merupakan penyusutan volume yang sering terjadi selama proses pengecoran, volume dari suatu benda akan menyusut setelah dilakukan pendinginan sehingga benda yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dimensi yang diharapkan. Menurut Salisbury dan Ross 1996, cepat lambatnya difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu perbedaan konsentrasi, suhu, tekanan, dan matrik atau bahan penyusunnya. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi menurut Adri Marsha 2012 berupa 1. Ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran dari partikel maka semakin cepat partikel itu bergerak. Yang B, ketebalan membran yang semakin tebal, ketebalan membran maka akan lambat kecepatan difusi. Ketiga, luas dari suatu area, di mana semakin besar luasan area maka semakin cepat difusinya. Keempat, dengan semakin besarnya jarak antara dua konsentrasi sehingga semakin lambat kecepatan difusinya.
Dan yang terakhir adalah semakin tinggi suhu juga menyebabkan partikel mendapatkan energi yang untuk bergerak dan lebih cepat, sehingga kecepatan difusi juga semakin cepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada studi kasus, di mana pada kasus ini kita menggunakan Al 12% Si sebagai material coran dengan menggunakan dua cetakan, yaitu cetakan SS304 dan cetakan pasir dengan bahan pasir silika. Jadi pada pengujian ini terdapat dua tahap permodelan, yaitu yang pertama ada analisa transient thermal dan yang kedua ada analisa Copefield. Jadi pada analisa transient thermal ini digunakan untuk melihat distribusi temperatur serta proses pendinginan dari masing-masing cetakan. Terus pada analisa Copefield itu untuk mengetahui tegangan thermal serta shrinkage yang terjadi pada percobaan. Next. Ini analisa thermal. Jadi pada analisa thermal ini terdapat beberapa hasil seperti distribusi temperatur, kurva pendinginan, dan gradien thermal selama proses pengecoran itu terjadi. Yang pertama, proses distribusi temperatur, di mana model yang ditampilkan pada penelitian ini merupakan setengah cetakan agar mempermudah proses analisa fenomena yang terjadi selama proses pengecoran. Hasil dari distribusi temperatur pada cetakan SS304 ditampilkan pada gambar 2.2, sedangkan hasil dari distribusi temperatur pada cetakan pasir ditampilkan pada gambar 2.3. Next. Jadi pada gambar sebelumnya itu dapat dilihat bahwa temperatur lebih mudah menyebar pada cetakan SS304 karena material tersebut memiliki konduktivitas thermal yang tinggi daripada cetakan pasir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pendinginan pengecoran lebih cepat pada cetakan SS304. Kemudian untuk melihat proses pendinginan pada coran diambil satu titik di dalam bagian coran, baik pada cetakan SS304 serta cetakan pasir, yang kemudian dibuat kurva seperti gambar di bawah, yang dimana pada kurva di atas itu kemiringan pada kurva pada cetakan pasir lebih lambat daripada cetakan SS304, di mana cetakan mengalami peningkatan temperatur dalam waktu dan temperatur tertentu yang disebabkan oleh penambahan panas dari material coran. Kemudian akan turun ketika temperatur antara coran dengan cetakan sama, yang kemudian temperatur turun setelah panas dari coran tidak masuk lagi ke dalam cetakan. Next. Selanjutnya analisa struktural. Analisa struktural ini berguna untuk menganalisa tegangan thermal, defleksi, serta shrinkage yang terjadi pada proses pengecoran. Analisa struktural menggunakan Copefield, di mana hasil analisa thermal dimasukkan ke dalam analisa struktural. Kemudian boundary condition di dalam analisa ini ditambahkan agar sesuai dengan analisa struktural. Boundary condition yang diaplikasikan pada cetakan adalah displacement struktural. Boundary condition yang diaplikasikan pada permukaan bagian cetakan bawah. Kemudian symmetry boundary condition pada bagian depan cetakan. Tegangan thermal yang merupakan tegangan yang terjadi dikarenakan perubahan temperatur di dalam suatu material. Di next exam. Jadi ini tabel perbandingan nilai tegangan thermal dari cetakan SS304 dan cetakan pasir dengan variasi waktu dari 60 second sampai 5400 second. Jadi dari tabel di atas kita tahu bahwa nilai tegangan thermal pada cetakan SS304 lebih tinggi daripada cetakan pasir. Next.
Nah, Selanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh saya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada studi kasus, di mana studi kasus selanjutnya adalah shrinkage, yang merupakan penyusutan volume di selama proses pengecoran. Shrinkage menyebabkan volume dari suatu benda akan menyusut setelah dilakukan proses pendinginan, sehingga benda yang dihasilkan tidak sesuai dengan dimensinya. Nah, setelah dilakukan simulasi, baik dari material coran dari kedua cetakan mengalami deformasi, yaitu berupa penyusutan, sehingga volume dari cetakan maupun coran menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh tegangan termal yang ada pada suatu proses pengecoran. Karena tegangan termal tersebut akan terjadi shrinkage di dalam pengecoran. Nah, untuk menghitung shrinkage yang terjadi selama proses pengecoran diawali dengan mencari nilai deformasi pada setiap sumbu, kemudian geometri awal dikurangi dengan deformasi yang ada sesuai dengan sumbunya. Selanjutnya, menghitung volume akhir dari geometri tersebut dengan mengurangi volume awal dengan volume akhir yang telah dihitung, sehingga nilai shrinkage yang telah dihitung dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah hasil akhir dari shrinkage yang terjadi selama proses pengecoran. Nah, di sini bisa dilihat kalau cetakan SS304 itu terjadi shrinkage-nya paling besar, ya, yaitu sekitar 3.113,5 mm persegi, dan shrinkage yang paling kecil terjadi pada coran cetakan pasir, yaitu sebesar 0,0245 mm kubik. Nah, kemudian kesimpulannya adalah yang pertama, prinsip kerja pengecoran secara umum dimulai dari peleburan logam, lalu logam cair dituangkan ke dalam cetakan hingga beku. Terus yang kedua, pada proses pengecoran analisis struktural digunakan untuk menganalisa tegangan termal, defleksi, dan shrinkage. Yang ketiga, temperatur pada suatu material akan lebih menyebar jika material tersebut memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Dan yang keempat, dari studi kasus yang diberikan, solusinya adalah melakukan distribusi temperatur dan melakukan analisa struktural couple field untuk mengetahui tegangan termal serta shrinkage, sehingga dibutuhkan perubahan termal yang benar. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Kepada penonton yang sudah memperhatikan, terima kasih. Mohon maaf jika kelompok kami memiliki salah kata. Untuk pertanyaan bisa komentar saja di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.